Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Meiti Ardiana, spesialis jantung dan pembuluh darah, subspesialis prevensi dan rehabilitasi kardiovaskular konsultan, magister hukum dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular, Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kembali bekerja pada pasien gagal jantung. Gagal jantung adalah sindrom klinis kronis yang memberi dampak besar terhadap morbiditas dan mortalitas secara global. Fokus penata laksanaannya kini tidak hanya menekankan pada peningkatan angka harapan hidup, tetapi juga pada kualitas hidup pasien, termasuk kemampuan untuk kembali bekerja setelah diagnosis ditegakkan. Kemampuan kembali bekerja tersebut dipandang sebagai salah satu indikator penting keberhasilan rehabilitasi kardiovaskular dan pemulihan fungsi, karena mencerminkan level stabilitas klinis serta adaptasi pasien terhadap tuntutan aktivitas sehari-hari. Faktor yang menentukan peluang pasien gagal jantung untuk kembali bekerja terutama berkaitan dengan kondisi klinis dan kapasitas fungsional. Dari faktor klinis seperti tingkat keparahan berdasarkan klasifikasi NIHA, berperan besar di mana pasien dengan NIHA kelas 3 atau 4 umumnya mengalami keterbatasan yang signifikan dalam menjalankan aktivitas kerja. Selain itu, komorbid seperti diabetes, penyakit ginjal kronis, PPOK, dan aritmia dapat memperburuk kondisi kardiovaskular sehingga semakin menghambat kemampuan pasien untuk bekerja. Kapasitas fungsional juga menjadi aspek kunci. Penurunan fraksi ejeksi ventrikel kiri (FEVKI) akan menurunkan toleransi aktivitas fisik yang pada akhirnya mengurangi peluang pasien untuk kembali bekerja secara optimal. Selain faktor klinis dan kapasitas fungsional, kepatuhan terapi dan aspek psikologis turut memengaruhi peluang pasien gagal jantung untuk kembali bekerja. Kepatuhan terhadap terapi pada tahun pertama terbukti meningkatkan kemampuan dan peluang pasien untuk kembali menjalankan aktivitas kerja secara lebih stabil. Sebaliknya, depresi dan kecemasan dapat mengurangi motivasi serta menurunkan kepercayaan diri, sehingga memperburuk kesiapan kembali bekerja. Persepsi negatif terhadap kondisi kesehatan seperti kekhawatiran akan kekambuhan atau keraguan terhadap kemampuan fisik juga menjadi hambatan penting dalam proses pengambilan keputusan untuk kembali bekerja. Selain aspek klinis dan psikologis, peluang pasien gagal jantung untuk kembali bekerja juga dipengaruhi oleh dukungan sosial, jenis pekerjaan, serta keterlibatan dalam program rehabilitasi jantung. Dukungan dari keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat dapat menjadi faktor penunjang penting yang mempermudah reintegrasi pasien ke dunia kerja. Jenis dan kondisi pekerjaan termasuk tingkat pendidikan, status pekerjaan, serta dukungan finansial memiliki dampak besar terhadap kesiapan dan keberhasilan pasien dalam kembali bekerja. Sementara itu, rehabilitasi jantung berperan meningkatkan kapasitas fisik sekaligus mengurangi hambatan psikologis, sehingga secara signifikan memperbesar peluang pasien untuk beradaptasi kembali dalam aktivitas profesional. Komponen tim rehabilitasi kardiovaskular meliputi transisi perawatan, tim perawatan gagal jantung, tim rehabilitasi jantung, pasien dan keluarga, yang mana akan mengatur aspek penting pada pasien gagal jantung, yaitu exercise, stress management, nutrition, dan group support, yaitu dengan cara konseling pola makan dan gizi, edukasi tentang penyakit penyerta, pemantauan tujuan penilaian hasil, penilaian psikososial, pengobatan dan rujukan, modifikasi faktor risiko, edukasi dan konseling, serta latihan olahraga yang diresepkan oleh dokter. Rekomendasi kembali bekerja pada pasien gagal jantung sangat bergantung pada parameter klinis dan kapasitas fungsional pasien. Individu dengan fraksi ejeksi ventrikel kiri (FEVKI) lebih dari 40%, klasifikasi NIHA 1-2, serta tanpa komorbid penyakit ginjal kronis dinilai layak untuk kembali bekerja setelah menjalani perawatan inap. Sebaliknya, pasien dengan VO2 peak kurang dari 14 mili per kilogram
per menit dengan RER lebih dari sama dengan 1,1 atau METS kurang dari 5, tidak dianjurkan kembali bekerja karena keterbatasan kapasitas fisik yang signifikan. Risiko semakin meningkat pada pasien pasca infark miokard yang mengalami gagal jantung berat atau tidak stabil, seperti NIHA 3-4, FEVKI kurang dari sama dengan 20%, atau frekuensi rawat inap berulang lebih dari 3 kali per tahun, sehingga kelompok ini tidak direkomendasikan kembali bekerja. Selain itu, penilaian FEVKI yang tetap kurang dari sama dengan 20%, meskipun telah diukur sedikitnya 2 kali dalam 3 bulan, menjadi kriteria kuat untuk melarang pasien kembali bekerja karena menunjukkan derajat disfungsi ventrikel yang berat dan menetap. Kriteria disabilitas pada gagal jantung ditetapkan ketika pasien tetap mengalami keterbatasan fungsi dan penurunan kemampuan kerja meskipun terapi optimal telah dijalankan. Penilaian ini berfokus pada persistensi gangguan yang memengaruhi kapasitas fisik maupun toleransi aktivitas, sehingga pasien tidak mampu memenuhi tuntutan pekerjaan secara memadai. Institute of Medicine atau IOM menetapkan bahwa durasi keterbatasan yang berlangsung selama minimal 6 bulan setelah terapi optimal menjadi batas waktu penegakan status disabilitas, mencerminkan bahwa kondisi tersebut bersifat menetap dan tidak sekedar akibat fase akut. Indikator klinis dan fungsional dalam penilaian disabilitas pada gagal jantung mencerminkan tingkat keterbatasan fisik dan kemampuan pasien untuk kembali bekerja. Nilai FEVKI di bawah 30-40% dan klasifikasi NIHA 3-4 menggambarkan derajat gangguan yang berat. Ketidakmampuan untuk kembali bekerja dalam kurun waktu 6 bulan setelah rawat inap pertama menjadi salah satu parameter penting dalam menetapkan pasien disabilitas. Selain itu, VO2 peak yang rendah dan kadar BNP yang tinggi menjadi bukti objektif penurunan kapasitas kardiorespirasi. Keberadaan alat ICD, aritmia berat, dan sinkop turut menunjukkan perlunya pembatasan aktivitas kerja. Sementara depresi serta status sosial ekonomi yang rendah juga berkontribusi terhadap peningkatan risiko disabilitas dan menurunkan peluang reintegrasi pasien ke dunia kerja. Kemampuan kembali bekerja merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat pemulihan dan kualitas hidup pasien gagal jantung. Untuk menilai kelayakan tersebut, pemeriksaan tidak dapat hanya bergantung pada FEVKI, tetapi memerlukan evaluasi komprehensif yang mencakup aspek klinis, kapasitas fungsional, serta karakteristik pekerjaan pasien. Oleh karena itu, keterlibatan tim multidisiplin menjadi krusial agar keputusan mengenai kesiapan kembali bekerja dapat ditetapkan secara aman dan optimal, dengan mempertimbangkan risiko medis dan tuntutan pekerjaan secara seimbang. Demikian yang saya sampaikan. Saya, Dr. Meiti Ardiana, spesialis jantung dan pembuluh darah, subspesialis prevensi dan rehabilitasi kardiovaskular konsultan, Magister Hukum, menyampaikan terima kasih telah menonton video ini. Semoga video yang saya berikan dapat berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.